Shalom. Ya. Bagaimana keadaannya? Wah, kurang kencang. Bagaimana keadaannya? Yes. Ya, kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Dan diberkati, kalau Tuhan berkati kita, Dia memberkatinya dengan segala kelimpahan, dengan segala kekayaannya. Itu yang luar biasa ya. Bulan lalu, khususnya 2 minggu yang lalu, kita sudah belajar bahwa karena kita orang-orang yang diberkati Tuhan, dunia bilang 2023 adalah masa-masa resesi yang lebih buruk dari sebelumnya. Dunia berkata resesi, anak-anak Tuhan tetap resepsi. Ya. Tapi bagaimana sekali lagi, bagaimana kita merespon situasi kondisi yang tidak baik itu. 2 minggu yang lalu sudah dikatakan bahwa from famine to faith yang pertama ya, bahwa Tuhan mau kita meletakkan dasar yang pertama, lakukan yang benar. Yang pertama kita lakukan adalah lakukan yang benar. Kalau kita nggak melakukan dasar yang benar, artinya kita tidak sedang memposisikan kita sedang berjalan dengan Tuhan. Hanya firman Tuhanlah yang membuat kita tahu di mana kita akan memposisikan diri kita. Waktu kita membangun dasar yang benar atau melakukan hal yang benar, langkah pertama kita, saya gambarkan seperti orang memakai baju, batik saya rapi sekali ya. Tapi kalau saya salah dalam menaruh kancing yang pertama, artinya kita sedang membuat dasar yang salah dalam kehidupan kita. Sebagus apapun, serapi apapun, kalau saya salah dalam menaruh kancing yang pertama, orang akan lihat bajunya sih keren, sayang menceng, ya nggak bagus. Kita nggak mau dalam kehidupan kita, dasar yang pertama janganlah lakukan hal itu, tapi taruhlah Tuhan di posisi yang pertama dan terutama, maka yang lainnya akan Tuhan tambahkan. Sedangkan yang kedua, firman Tuhan katakan, waktu kamu menaruh dasar yang pertama yang sudah benar, Tuhan mau apa? Membangun hubungan yang benar. Dengan siapa kamu membangun hubungan yang benar? Yang pertama firman Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budi, bahkan dengan segenap kekuatanmu. Waktu kamu membangun hubungan yang benar dengan Tuhan, kita mendapatkan kekuatan, kemampuan untuk bisa membangun kita dengan sesama kita. Adalah mustahil kita membangun hubungan dengan sesama kita dengan baik kalau kita nggak punya hubungan dengan Tuhan. Nah, kalau kita udah pertama melakukan yang pertama sudah benar, bangun hubungan yang benar, firman Tuhan yang berikutnya katakan, waktu ada masalah, kamu akan melakukan reaksi yang benar. Kamu akan memberikan tindakan yang benar dalam kondisi tidak baik sekalipun. Ya. Jadi saat membangun dasar yang benar, kita akan dimampukan membangun hubungan yang benar. Kalau kita membangun hubungan yang benar, tindakan selanjutnya kita akan pasti akan sesuai tuntunan yang Tuhan kasih. Waktu kita melakukan tindakan yang benar, artinya masalah seburuk apapun, kondisi setidak baik apapun, kita akan dimampukan untuk merespon dengan benar. Wow ya, firman Tuhan makanya bilang, firman Tuhan luar biasa. Karena sekarang firman itu ada di dalam diri kita. Makanya bilang Allah yang besar sedang bertahta dalam hidup kita. Ya, ada di dalam diri kita. Harusnya setiap sifat, karakter, tindakan kita mencerminkan itu. Oke, nah sekarang waktu kita melihat artinya waktu dalam keadaan terhimpit sekalipun, bagaimana kita bisa menjadi masa-masa kekeringan, masa-masa kelaparan itu, kita tetap, yang tadi dikatakan, kita tetap resepsi, kita tetap berpesta. Nah, artinya kita mau gak mau, kita harus menemukan, berada dalam kehendaknya Tuhan. Jadi di waktu ngadapin masalah, karena kita meletakkan dasar yang benar, membangun hubungan yang benar, reaksi benar, merespon yang benar. Jadi kita bisa tahu, setiap kali masalah yang kita hadapi, pasti ada sesuatu pesan yang Tuhan mau berikan sama kita. Di saat terhimpit dan sesulit apapun, selalu Tuhan memberikan namanya new revelation. Ada pewahyuan yang Tuhan mau kasih. Ya, karena kita tahu sekali lagi siapa yang bersama dengan kita itu adalah Allah yang besar. Nabi Elia, saya kasih contoh satu yang
kita katakan nabi yang salah satu nabi yang besar yang Tuhan angkat ke sorga, waktu dia menghadapi masalah, dia nggak ditaruh, oh ini nabinya hebat nih, dikasih taruh tempat yang nyaman aja. Enggak. Dia pun tetap di tempat yang sulit, di tempat yang sama. Ya, kalau seorang Nabi Elia yang luar biasa itu saja dalam menghadapi situasi kelaparan, kekeringan, dan masanya nggak pendek juga, 3,5 tahun saat itu. Dia tetap di posisi tempat yang sulit, jadi nggak ada spesial. Kita akan menghadapi masalah seperti dunia menghadapi masalah, cuma yang berbeda. Firman Tuhan katakan masalah orang benar banyak. Dia nggak titik, tapi koma dia. Tetapi Tuhan meluputkan kita dari semua itu. Itu yang keren, karena kita tahu punya Tuhan yang besar. Tuhan selalu bermain cantik bersama kita, selama kita mengerti cara bermainnya. Nah, jadi waktu kita menghadapi masalah, otomatis mau ndak mau kita harusnya menjadi semakin kuat. Kalau bangun dasarnya betul. Semakin besar masalahnya, rewardnya makin gede, makin besar. Nah, artinya apa? Waktu kita dasarnya betul, kita sedang mempersiapkan dasar yang betul sebelum benih itu ditanam. Karena waktu benih firman itu ditanam, dia akan menghasilkan buah seperti yang dia mau. Benih apa yang kita tanam, dia akan tumbuh. Dan yang pasti, kita mau benih firman Tuhan. Karena di dalam benih firman, ada ribuan janji yang berkuasa untuk melakukan apa yang dia sudah siapkan buat kita. Nah, bagian kita waktu kita bikin dasar yang benar adalah tidak lain dan tidak bukan. Hanya membersihkan, harus dipastikan tidak ada batu-batu, kerikil-kerikil bakal tunggul bekas pohon yang lama masih tersisa. Bersihin. Makanya firman Tuhan katakan, benih itu waktu jatuh di tanah yang subur, dia akan berbuah maksimal atau 100 kali lipat. Ya, siapa di sini mau yang hasilnya maksimal? Puji Tuhan 3 orang saja. Saya percaya. Jadi artinya nggak ngerti juga mugi bengong. Gimana maksimal? Ya, oke kita lanjutkan saja ya. Nah, Tuhan menginginkan bahwa sekali lagi dia mau ditaruh di tempat yang pertama dan terutama. Yang pasti Tuhan mau ambil bagian, kita mengambil bagian untuk tetap berani, tetap percaya atas janjinya. Aku dengar firman Tuhan begini-begini, aku tahu. Tapi untuk stay tetap percaya sama yang janji Tuhan, nggak banyak orang seperti itu. Artinya apa? Kita mau berjalan bersama Tuhan itu bukan, oh ya kalau berkat itu jadi, gue bisa percaya. Tapi ada kalanya itu kok kayaknya nggak habis-habis masalah. Temen tambah banyak, berjalan terus. Tuhan bilang, beranilah tetap percaya sampai akhir. Karena selalu Tuhan akan tampilkan kita sebagai pemenang. Pastikan kita tahu ditaruh di hati kita pemenang. Bahkan firman Tuhan katakan kita lebih dari pemenang. Karena Yesus yang bermain bersama kita. Kita tinggal meraih semua yang Tuhan janjikan. Nah, penderitaan, masalah seringkali menyebabkan orang kehilangan iman. Jadi, sebenarnya sih gue mau percaya ya. Tapi ini masalahnya kok kayaknya bukan cuma 1, 2, 3, 4 aja. Ini teman-temannya makin lama makin banyak datang. Dan beriringan. Ya, keadaan itu seperti yang Elia alami. Tuhan udah bawa, masalah itu terjawab sedikit. Dibawalah Elia ke sungai Kerit. Dia lapar segala macam, Tuhan kirim burung gagak. Baru ada jawaban, ada sungai Kerit, dia nggak kehausan, dia nggak kelaparan. Ada kasih roti dari burung gagak. Tiba-tiba sungai Keritnya mengering. Burung gagaknya tungguin, hari kok nggak datang burung gagak. Malah disuruh ke Sidon. Pergi ke Sidon bukan berarti tempat yang lebih baik. Ternyata di Sidon itu adalah mengalami hal yang sama yang nggak lebih baik juga. Bahkan dia disuruh datang ke tempat yang orang-orang yang bukan yang berkelimpahan mampu, janda yang miskin, yang tinggal
Tepungnya hanya tinggal sekali makan. Tapi Tuhan lihat, ketaatan memberikan kita atau membuka semua janji itu digenapi atas hidup kita. Kata kuncinya bahwa bermain sama Tuhan bukan masalah mungkin atau tidak mungkin, tetapi seberapa sekali lagi kita berani percaya atas apa yang Tuhan berikan bagi kita. Nah, mungkin sekarang ini kondisi kita nggak beda jauh sama kondisi waktu Elia zaman itu. Sekarang kondisinya pekerjaan sulit, mungkin dipecat dari kantor, usaha udah dagang sekian tahun dirintis, gara-gara kemarin pandemi disalahin pandemi, gara-gara pandemi, gara-gara resesi, semua gara-gara disalahin, ya. Dan hal itu membuat jalan seolah-olah buntu. Padahal Tuhan bilang, kalau pintu utama kamu tertutup, terlalu mudah Tuhan akan buka pintu yang lain. Kalau pintu semua tertutup, masih Tuhan bisa buka jendela sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah belakang, segala macam. Tuhan sanggup membuka semua pintu-pintu yang tertutup. Dan dia buka pintu yang baru. Firman Tuhan katakan, akulah jalan. Jadi saat tidak jalan, bilang, akulah jalan. Kalau kamu nggak ada harapan, nggak ada kehidupan, aku kehidupan. Waktu kamu jalan yang kegelap, penuh gelap, akulah kehidupan itu. Barang siapa di dalam aku, kamu akan mengalami semuanya itu. Nah, saat kita membangun hubungan yang benar, dikatakan tadi, kita akan merespon juga hal-hal yang benar. Nah, ya, untuk membangun hubungan yang benar sama Tuhan, Tuhan mau kita dalam hubungan yang termanifestasi. Jadi waktu kita menghadapi masalah, waktu kita menghadapi tantangan, himpitan yang kata dunia tidak ada jalan, kita masih ada jalan satu yang paling pasti, doa. Nah, waktu kita punya hubungan yang benar, waktu kita berdoa, firman Tuhan katakan, doa adalah suatu yang namanya surat kuasa yang legal, surat kuasa yang Tuhan berikan bahwa melalui doa semua termanifestasi. Dan firman Tuhan katakan lagi, kamu harus yakin bahwa doa orang benar. Pastikan dirimu benar. Artinya pastikan kamu mempunyai jati diri yang benar di hadapan Tuhan. Waktu kamu tahu siapa jati diri kamu, waktu kamu berdoa sama seperti yang doa yang Elia katakan, akan terjadi kekeringan 3,5 tahun dan akan nanti hujan seperti yang Elia katakan. Itu doa yang benar. Padahal Elia juga sama. Manusia seperti kita. Mungkin yang berbeda. Dia tetap teguh percaya. Nah, kita pun bisa melakukan hal sama. Seperti Elia katakan. Nah, sekali lagi, doa adalah sebuah surat kuasa ilegal. Yang legal. Bukan ilegal. Diberikan kepada kita untuk apa? Untuk mewakili Tuhan di bumi. Supaya apa yang di sorga itu bisa datang jadi di bumi. Semua sudah tersedia. Firman Tuhan katakan jelas sekali lagi bahwa segala berkat rohani telah Tuhan sediakan di dalam kerajaan surga. Artinya semua sudah tersedia. Waktu kita punya hubungan yang benar sama Tuhan, semua itu bisa dimanifestasikan. Apa kebutuhan kita? Keuangan, kesembuhan, keluarga, apapun juga. Tuhan bisa sediakan itu semua. Dan kita bisa mengambilnya. Nah, Tuhan memberikan nama kepada kita yang namanya jati diri, benar diri. Siapa di dalam Kristus kita adalah ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru itulah kebenaran diri kita. Bahwa Kristus ada di dalam diri kita. Kristus bersama-sama dengan kita. Dan semua karakternya, sifatnya, integritasnya ada di dalam diri kita. Dengan kata lain kita harusnya mempunyai firman yang berkuasa. Kalau perkataan kita hari-hari ini kata-kata yang kurang pas dengan firman, cabut kembali. Salah satu kemarin saya share sama istri saya, dia ingetin sama saya harus cabut kata-kata yang namanya ngeri-ngeri sedap. Oh, benar juga. Iya, selama ini orang latah,
kelihatannya keren. Anak bilang, waktu kita ngadepin masalah dan kita hampir babak belur mengalami kesulitan besar. Tuhan tolong. Bilang, gila, ngeri-ngeri sedap. Saya renungin, ngeri kan sesuatu yang menakutkan. Sedap kan kamu menikmati. Kamu mau nikmati masalah kesulitan kamu, bilang, oh iya ya, aku cabut. Nggak pakai kata-kata yang ngeri-ngeri sedap. Itu kata-kata yang hampir, karena ada 1-2 orang hamba Tuhan yang bilang kata hamba Tuhan yang hebat lah, mengatakan itu, jadi orang ingat, ngeri-ngeri sedap. Jadi enggak, gua nggak mau menikmati kesusahan itu. Karena Tuhan tidak menghendaki kita menghadapi hal-hal yang buruk. Firman Tuhan jelas katakan, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kita semua. Rancangan damai sejahtera, kelimpahan, bukan rancangan kecelakaan, masa depannya gilang gemilang. Itu nggak ngeri-ngeri sedap loh. Ya, nggak ada yang ngeri gitu nah. Bener-bener nikmat bersama Tuhan. Ya, karena firman-Nya dan amin. Nah, waktu kita menginginkan kuasa dalam hidup kita, nggak ada cara lain. Masukkan firman dalam hidup kita. Firman itu bilang, firman-Nya itu berkuasa. Karena firman adalah Yesus sendiri. Firman yang telah menjadi manusia, Yesus sendiri. Semua dengan firman. Waktu firman itu tinggal di dalam diri kita, tadi bilang perkataannya, integritasnya, kuasanya, harusnya kita nggak boleh mengatakan hal-hal yang sembarangan lagi. Termasuk yang tadi itu. Si sedap-sedap tadi kita udah nggak lagi. Ya, coba kalau nanti habis ibadah kita ke situ, Bu Yance, itu makannya sedap. Berarti kamu menikmati makanan itu. Ya, tapi yang ngeri-ngeri enggak dong, durinya ketusuk kan enggak gitu ya. Ikannya. Oke, haleluya. Nah, firman-Nya terpelihara untuk kita. Firman-Nya tuh memelihara hidup kita. Dan firman-Nya itu hidup di dalam kita. 2 Timotius 3 ayat 16 bilang, segala tulisannya di kalangan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia mempunyai kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Salah satunya itu. Waktu kita tahu firman, kita nggak tahu salahnya di mana, puji Tuhan. Istri saya cukup peka bilang, jangan katakan itu lagi. Ya, memperbaiki semua perkataan yang nggak perlu, yang sia-sia. Karena semua perkataan yang kita katakan itu ada konsekuensinya. Kalau kamu melepaskan perkataan kuasa untuk mengubah hidup orang, tapi kalau kita sedang memperkatakan yang tidak sesuai firman, itu ada konsekuensinya. Bisa baik, tidak baik, tergantung kita mengucapin yang mana. Nah, kuasa dalam apa? Dalam nama Yesus. Kita sudah mengerti, sama-sama kita sudah tahu. Karena Yesus taat sampai mati, bahkan dia mati di kayu salib, melakukan apa yang Bapa perintahkan. Tuhan Yesus diberikan nama. Nama di atas segala nama. Ya, termasuk nama masalah kamu. Apa kamu sebutin? Stronghold apa, benteng apa yang jadi masalah? Ekonomi kah, keluarga kah, kesehatan, apapun juga. Tuhan sudah berikan nama di atas segala nama. Bapa di surga pada Yesus. Dan Yesus sekarang ada di dalam diri kita. Jadi segala sesuatu, baik perkataan, perbuatan yang kita lakukan atas nama itu, atas nama Yesus itu, mempunyai sifat, otoritas, karakter, dan tujuan seperti yang Tuhan Yesus mau. Nah, dia bilang, makanya kita diperlengkapi. Ya ada DI, habis ini ada DI. Jadi nanti setelah ini ada DI, kamu nggak dengan berat hati. Saya nggak usah teriak-teriak, ayo kelas, ayo, nggak usah. Kering, Pak Sugibel, aku tahu, aku sedang diperlengkapi oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk melakukan perbuatan baik yang Tuhan sudah siapkan. Kenapa? Karena aku kepunyaan Allah. Yes, ya, saya akan melihat nanti siang. Ya, setelah yang sedap dinikmati, kamu tahu nggak kepunyaan siapa? Silakan, ya. Jadi kita akan melatih diri kita sedemikian rupa supaya apa? Supaya tujuan Yesus atas hidup kita
kita bisa berjalan bersama dia melalui jalan-jalan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Nah, jadi pada saat kita menerima janji Tuhan, ya, kita menerima firman dari Allah, kita akan bisa masuk ke poin ketiga. Kita akan melakukan reaksi yang benar. Kitalah yang harus mewujudkan janji itu terjadi atas hidup kita di bumi. Saya ulang ya, waktu kita terima janji Tuhan, waktu kita dengar jelas Tuhan berbicara, memberikan intuisi dari dalam kita, maka kita akan melakukan tindakan yang benar. Satu, ada 2P yang kita harus dengar. Waktu kita dapat passion, dapat intuisi, dapat firman, dapat janji dari Tuhan, dia kasih P yang kedua, ada peace sekali lagi. Ada damai sejahtera. Karena waktu kita kepenuhan janji itu, ada sukacita ya. Bukan yang sukacita yang dari luar, tapi sukacita yang di dalam. Tapi Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, jangan cepat-cepat bergerak. Karena kalau kita, gue dapat janji dari Tuhan. Kalau dia berjanji, dia kasih tahu cara ngambilnya. Cara melakukannya. Cara untuk mendapatkannya. Supaya semua yang tersedia di berkat rohani ini akan sampai ke rekening kita, sampai ke dompet kita. Kalau sekarang dilihat masih kosong, sabar, OTW. Transfer aja butuh waktu, ya mau yang mana? Bisa cepat, bisa sedang, bisa juga kilat semuanya. Itu semua terjadi, Tuhan kasih tahu caranya. Waktu kamu tahu dengar, caranya begini, jangan tergesa, gue tahu, langsung sembrono. Kita harus tanya yang berikutnya, kapan waktunya Tuhan aku bergerak? Waktu kita sembrono nggak tahu waktunya, kita akan miss juga. Ya, ada passion, ada peace, ada caranya, dan juga kita tahu waktunya. Firman Tuhan katakan, waktu engkau menuruti firmanku bekerja atas dirimu, hukum kerajaan itu bekerja atas hidup kita. Dan firman Tuhan katakan, maka perjalananmu akan dibuatnya berhasil dan beruntung. Karena yang bekerja siapa? Bukan kita. Dia cuma nuntun, lakukan. Saya kasih contoh. Pada waktu bangsa Israel mau merobohkan, mengalahkan Yeriko, ya, dia dengar, Yeriko akan diberikan buat kamu. Tapi temboknya gede banget, tinggi banget, pasukannya hebat banget. Aku berikan tembok itu, kota Yeriko itu buat kamu. Ya, pertama dengar gitu nggak muncul damai sejahtera. Waduh, nggak lihat temboknya sih nggak sejahtera, tapi bilang aku yang akan memberikan. Ada sukacita karena waktu dia berjanji pasti digenapi. Ya, pertanyaan berikutnya muncul. Gimana Tuhan cara ngalahinnya? Ya, gimana? Kelilingilah tembok itu setiap hari 6 kali. Caranya kamu berbaris, pasukannya gini, nanti baca sendiri ya. Dikasih tahu caranya. Tapi hari yang ke-7, ya kalau setiap hari sekali, hari yang ke-7, kamu harus berputar bukan 1 kali, tapi 7 kali. Dengan begini. Dan yang terakhir, kamu harus bertempik bersorak-sorai. Trompet kamu naik, ya. Nah, saat itulah, waktu mereka dengar saat itulah waktunya kamu bertempik sorak. Pak, tembok itu nggak diapa-apain, dia roboh sendiri. Ya, jadi ada urutan yang Tuhan mau supaya kita meraih semua janji Tuhan. Karena tanpa aturan mainnya, kita akan cenderung melenceng, kehilangan yang namanya kehilangan fokus. Nah, janji-janji yang telah dikandung dalam hati, seringkali saat kita berdoa muncul seperti awan kecil. Saya kasih kalian gambar. Ya, muncul, tuh udah naik berkali-kali bujangnya Elia ke atas. Kamu lihat ada awan belum?
nggak ada apa-apa. Coba lihat lagi besoknya, nggak ada. Terus tiap hari, Elia yang hebat begitu bilang, dia tetap pakai cara Tuhan, bilang satu namanya media untuk dia ngerti apa yang Tuhan mau, berdoa. Waktu besoknya lagi, coba kamu lihat naik lagi, nggak ada apa-apa. Hari ini cuaca begitu terik panas, nggak ada apa-apa, nggak ada awan. Satu kali bilang, sekarang kamu naik. Nggak ada apa-apa, hanya ada awan sekepal tangan. Itu di sana ada. Artinya apa? Sudah mulai doa yang kita panjatkan itu muncul yang namanya tangkai kecil, tunas kecil. Lama-lama tunas itu bertumbuh, muncul bulir. Dan akhirnya dia berbuah, bulir itu menghasilkan buah yang kita bisa panen. Bapak Ibu, waktu menghadapi masalah hal-hal yang tidak baik, ada waktu kita untuk bisa bertahan. Bukan karena kita mau bertahan, karena kita harus mengikuti suka nggak suka, mengikuti waktunya Tuhan yang ditetapkan. Tuhan tidak pernah terlalu cepat, dia juga tidak pernah terlalu lambat. Tapi kita waktu terhimpit, kita bisa lama banget nungguinnya, nggak habis-habis. Dan firman Tuhan jelas katakan bilang, seperti seorang penjaga menunggu fajar. Penjaga waktu mengganti sip-sipan pagi hari, itu lamanya paling lama, paling nggak nyaman. Ya, penjaga tungguin di tengah malam, kapan ini gantian gue jam 4 pagi digantiin, udah ngantuk banget. Tapi dia ngerti, dia tanggung jawabnya harus seperti apa. Dia tetap melek pun diganjel, ya, diganjel supaya tetap melek, nungguin jaga. Nah, seperti itu. Nah, tapi waktu sekali lagi kita menerima janji Tuhan, selalu janji itu digenapi atas hidup kita. Dan Elia berdoa supaya hujan itu turun, dan dia pasti turun. Nah, doa kita adalah kerjasama dengan kehendak Tuhan. Jadi doa media untuk kita bisa bekerja sama dengan Tuhan. Kita berduet sama Tuhan, berkolaborasi, bersepakat. Amos 3 ayat 3 bilang, bisakah dua orang berjalan bersama? Kalau dia tidak bersepakat, kita tidak akan bisa menurunkan hujan apalagi badai tanpa kita bersepakat dengan firman-Nya. Nah, di sini dikatakan bahwa doa kita berdua sepakat sama Tuhan itu harus terus kita doakan sampai apa yang Tuhan janjikan itu termanifestasi dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita yakin, firman Tuhan katakan di Yakobus bilang, doa orang benar jika yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tapi kalau enggak yakin atau mendua hati, kita enggak akan dapat apa-apa. Tuhan mau kita percaya. Sekalipun kita tahu firman, bukan berarti janji itu bisa datang dengan sendirinya. Kita harus percaya benar-benar, bukan sekedar tahu. Sekali lagi dikatakan bahwa Tuhan tidak tinggal di pikiran kita. Makanya kita bukan orang-orang yang mengerti, tapi orang percaya, dia tinggal di hati kita. Dia nggak butuh dimengerti, tapi dia butuh dipercaya sama kita. Makanya kita harus punya keberanian untuk tetap percaya atas kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, janganlah engkau pernah berhenti. Dengan berdoa artinya kita sedang menabur atau menyirami benih yang kita tabur itu. Dengan menyirami benih itu, doa itu membuat benih yang ditanam itu akan bertumbuh. Sehingga reaksi yang kita lakukan seperti kilat yang menyambar. Nah, ya. Tes. Saya berapa kali gara-gara kilat TV di CCTV saya kebakar. Ya. Di ruang praktek saya bukan sekali dua kali kok kebakar terus, dan khususnya CCTV. Saya belajar kemarin kira-kira 2-3 minggu kemarin
Istri saya kasih sebuah buku sama saya bahwa ini loh, kamu kan mau share mengenai menemukan kehendak Tuhan. Dan di dalam buku itu saya menemukan kata-kata yang mana petir atau kilat. Saya pelajari petir itu gimana sih. Petir, Bapak Ibu sering lihat ya, sekarang udah 1-2 minggu nggak pernah hujan. Tapi sebelumnya 1-2 bulan sebelumnya kita melihat petir menggelegar. Begitu keras, begitu hebat. Bahkan sekali lagi CCTV saya 3 kali kebakar. Sekali mati, 2. Besoknya 2 lagi. Saya perbaiki, 2 lagi mati. Waduh, ini gimana ini ya. Tapi puji Tuhan, sekarang setelah ke-4 kali saya pasang udah aman sekarang. Ya, puji Tuhan. Saya pelajari bagaimana sih mekanisme terjadinya petir. Mekanisme petir itu seperti firman Tuhan katakan, semua berkat dalam kerajaan surga telah tersedia. Seperti gumpalan awan yang besar. Kalau tadi kita lihat ada awan kecil adalah awan yang memberikan pengharapan bahwa janji Tuhan dimulai selalu dari kita percaya hal-hal yang kecil. Waktu kita percaya hal kecil, Tuhan percayakan awan yang besar, gumpalan itu. Dan disitulah muatan ion negatif itu bekerja. Tersedia. Petir tidak akan menyambar, petir tidak akan turun sampai di bumi harus ada yang namanya wadah ion positif yang begitu besar. Kalau kekuatannya sama, medan magnet di bawah itu sama-sama saja, petir itu tidak pernah menyambar. Makanya petir cuma hanya kita di luar. Tidak pernah menyambar, hanya bagian yang menonjol, artinya hanya bagian yang mempunyai kekuatan untuk menarik, itulah yang membuat petir itu turun. Sekalipun petir itu bisa menyambar dengan begitu hebat, ya, kalau gunung tinggi, gedung 100 lantai, 200 lantai, selama dia tidak mengandung muatan ion positif yang besar, petir itu tidak akan ke situ. Tapi kalau kita mempersiapkan seperti orang mempersiapkan hati pikiran kita, sebagaimana firman itu berkuasa untuk memberikan apa yang kita butuhkan, dan kita siapkan hati kita untuk menerima itu, seperti permukaan yang menonjol keluar, dan permukaan menonjol keluar itulah yang membuat petir itu menyambar, dan orang akan berkat itu akan mengalir, menyambar ke dalam kehidupan orang benar. Mazmur 133 ayat 3 bilang, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Berkat itu apa? Bukan uang. Berkat kesehatan, berkat kebahagiaan, dan semua janji Tuhan, Tuhan perintahkan ke sana. Seperti petir yang menyambar, bes! Dan petir bisa pelan, bisa juga menggelegar. Dan di situ katakan, dia bekerja bisa berurutan. Dan kita bisa melihat petir itu begitu luar biasa. Nah, berkat Tuhan, firman Tuhan katakan, kamu akan berbuah dan buahnya tetap. Artinya kamu akan menerima bukan sekali-sekali. Seperti petir yang menyambar. Hanya yang bisa menarik kekuatan itulah yang bisa membawa yang Tuhan janjikan kita terima dalam kehidupan kita. Tuhan gak lihat masalah kita. Tuhan gak lihat kemampuan kita. Dan dia pun tidak lihat siapa diri kita. Yang dia mau, sikap hati kita lah yang sesuai firman. Yang akan menarik semua potensi yang ada itu. Nah, hal-hal itu sudah tersedia. Cara bermainnya kita sudah tahu. Hanya manusialah yang membuat yang gampang jadi susah. Kita lihat ya, masalah muncul sering karena diri kita sendiri. Jangan nyalain gara-gara Krismon, gara-gara mertua, apalagi mertua disalahin, tetangga disalahin, semua disalahin. Coba kita lihat, ada satu gambar yang menarik. Saya senang di gambar ini. Nah, itu ya. Semua harusnya mudah. Ya, tapi kita yang bikin susah. Udah dapat buah yang gampang tinggal dipetik, dia cari cara yang susah. Ya. Karena kita tidak mengikuti caranya Tuhan, semua yang mudah, yang sudah tersedia,
Kita bersusah payah untuk mengambilnya. Firman Tuhan katakan, janganlah berupaya untuk menjadi kaya. Waktu kamu mengejarnya, berusaha, dia seolah-olah punya sayap, dia terbang menjauh dan menjauh. Semakin dikejar, semakin tinggi dia terbang. Tapi firman Tuhan katakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kamu kaya. Susah payah kamu gak akan nambahinya. Kamu sekuat apa, sepintar apapun, mungkin kelihatan, wah kemarin gua dapat. Ya, tapi ingat, kalau Tuhan yang beri, buahnya tetap. Bukan musiman. Ya, kita tahu di Indonesia banyak buah. Ada buah musiman, ada buahnya selalu ada. Tuhan mau kita berbuah selalu ada. Gua kemarin dapat berkat besar lu. Tapi sekali, terus sekian tahun kosong lagi. Nah, ya Tuhan bermain gak seperti itu. Waktu kita hidupi firman, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Kehidupan kekal sampai sana. Tuhan kasih cara bermain. Tapi kita harus ngerti, ada prinsip lain yang Tuhan mau dalam hidup kita, yang harus kita mengerti dan perhatikan. Yang pertama ya, kalau kita udah mendapatkan semua yang baik, pekerjaan yang baik, rumah tangga yang baik, anak-anak yang baik, komunitas yang baik. Yang pertama bilang gini, segala sesuatu yang baik yang sudah kamu terima, yang Tuhan sudah percayakan sama kamu, kalau kamu diamkan, ya akan cenderung menurun kualitasnya. Yang penting udah bagus, rapot gua nggak perlu remet lagi. Ya, segala sesuatu yang kamu diamkan, ya akan cenderung. Ada satu pasien saya, mungkin saya pernah cerita begini. Jadi dia dapat istri, saya lihat istrinya cantik menurut saya ya. Mata saya masih normal, bisa tahu yang cantik main nggak cantik saya. Saya masih bisa membedakan mana yang cantik, nggak cantik, yang bagus nggak bagus ya. Ya masih normal lah mata saya, nggak miring-miring itu enggak ya, masih normal mata saya. Nah, saya bilang, kamu harus dibenerin. Wah nggak usah lawan, yang penting gue udah laku. Ya, saya bilang jangan begitu. Gue laki-laki, ya, saya laki-laki, seneng yang bagus. Terus ternyata waktu dia pulang segala macam, gue mau dengerin apa yang lo ngomong. Singkat cerita sekian waktu kemudian, dia posting lah dia sama suaminya berfoto berdua di grup teman-teman SMP. Lalu di situ suaminya bilang, di komentarin suaminya bilang ini, Jim namanya, lo punya istri cantik, kok disimpan diem-diem aja, nggak diinfoin. Dalam hati gue, ya, dulu kamu cantik, tapi waktu kamu biarkan, kamu abaikan, kualitasnya turun. Artinya semakin umur, tahu sendiri. Ya, tapi waktu kamu rawat, ya, kalau kamu membutuh tingkatan yang sama, sekarang umur 20, 25, 10 tahun atau 20 tahun kemudian tetap sama untuk kita dapat hasil yang sama, dibilang kata butuh perawatan. Pak Sugi paling seneng, ngurus bebek sama angsa beda, kata ya. Ya, kalau bebek ya tapi beda. Jadi kalau dikasih kepercayaan punya rumah tangga bagus, punya istri yang baik, yang bisa saling menjaga segala macam, jangan dibiarin aja. Yang penting udah laku, biarin aja. Kualitasnya pasti turun. Hubungannya pasti nanti lama-lama nggak harmoni. Komunikasinya pasti tidak baik. Nah, nggak bisa, sebab kesanalah Tuhan berkata, nggak bisa. Karena waktu tidak harmoni, waktu kamu biarkan, Mazmur 133 ayat 1 dia bilang, ada syaratnya berkat itu diperintahkan. Berkat damai sejahtera, berkat kebahagiaan, kemurahan, dan semua anugerah itu bisa diperintahkan. Kalau ayat 1-2-nya nggak diikutin. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya. Kalau saudara seiman, artinya kalau pasangan sepadan kamu
tidak hidup dengan rukun. Ada syaratnya Bapak Ibu untuk diperintahkan berkat ke sana. Kalau dibiarkan, kualitasnya turun. Wah, pengen dirawat supaya bagus, butuh biaya, butuh pikiran, butuh tenaga. Yang ketiga, kalau kita pengen lebih bagus lagi, ya kualitasnya lebih mantap. Yang sekarang 40-50 pengen seperti 20, butuh kerja keras, ya kesungguhan hati, tenaga, waktu, dan biaya yang besar, pemikiran yang besar. Ya, termasuk saya. Jadi saya untuk kembali, saya pengen seperti umur 20-25 tahun, butuh kerja keras. Begitu dikasih, kemarin saya lihat di mobil SRV saya muncul merah. Ini merah apa ya? Ini air radiatornya kosong apa gimana? Apa olinya? Nggak ada cara lain, bukan. Mobil saya harus bawa ke bengkel. Apa yang terjadi? Karena saya nggak ngerti. Sama dalam kehidupan kita. Firman sebagai rambu, sign. Tadi 2 Timotius 3 ayat 16, dia akan mengoreksi, memberitahu kita hal-hal apa yang harus diperbaiki. Waktu saya tahu ada tanda-tanda yang merah dengan kondisi saya nggak sakit. Ulang, enggak, gue nggak sakit, masih bisa lari 10-12 km, masih bisa begini, bisa nge-gym, bisa segala macam. Tapi begitu ada rambu-rambu merah, nggak ada cara lain. Kita harus mundur 1-2 langkah untuk tahu kondisi sebenarnya saya apa. Supaya apa? Untuk dapat tingkatan yang lebih tinggi, saya butuh kesungguhan, tenaga, waktu, biaya, dan sebagainya. Saya diingatkan bahwa waktu Tuhan kasih tahu sama Yosua dan Kaleb, kamu akan masuk tanah perjanjian 40 tahun lagi. Orang yang 20 tahun ke bawah lah yang masuk. Yang 21 sampai selanjutnya akan tetap tinggal di padang gurun dan mati. Artinya janji, Kaleb dengar janji Tuhan, aku dan Yosua akan masuk tanah perjanjian. Karena di tanah perjanjian itu adalah tanah yang penuh susu dan madu. Semua kelimpahan ada di sana. Kamu akan menikmati semua kelimpahan yang Tuhan berikan di tanah perjanjian. Tapi 40 tahun lagi, kamu akan dibagi tanahnya sesuai suku-suku yang ada. Dan saya diingatkan, bagaimana Kaleb, dia tidak hanya fokus sama dirinya sendiri. Dia tahu, dia dan Yosua adalah pemimpin yang dikasih visi untuk melanjutkan visi yang Tuhan berikan pada Musa. Harus masuk dan membawa umatku ke sana, mengambil wilayah-wilayah yang ada. Karena yang 21 tahun akan mati, artinya mata dia fokus. Yang 15, 10, 5, 1, bahkan yang lagi hamil, bahkan yang lagi pacaran. Dia lihat, ini 40 tahun lagi jadi jenderal. Sekarang masih lagi pacaran, belum muncul. Dan saya bisa lihat, waktu 40 tahun itu muncul, Kaleb bilang sama Yosua, Yosua, aku minta Hebron. Kalau Bapak Ibu baca Hebron, Hebron adalah stronghold, benteng yang kuat kokoh. Ada raksasa di sana, tanah yang terjal, tanah berbatu-batu, cari air sulit. Untuk situ tanah yang punya dataran tinggi. Tapi kalian melihat, aku lihat di Hebron lah ada janji Tuhan di sana. Wah, dia tetap fokus. Dia teguhkan hati kita, kesungguhan. Dan dia lihat, aku tahu kalau Hebron aku kuasai, saudara-saudaraku akan menikmati semua janji Tuhan yang di bawah. Karena Hebron adalah tanah yang paling tinggi di dataran Israel. Dia melihat visi yang besar. Dan aku mau, masih 40 tahun. Kaleb pun bilang, umurku sekarang 85. Tapi kekuatanku tetap sama 40 tahun yang lalu. Artinya saya lihat waktu dia nggak tidur diem, nggak cuma berdoa doang.
Selain dia bagiin visinya sama anak-anak muda yang umur 20 ke bawah, 15, 10, 5 dan selanjutnya, bahkan yang masih bayi, masih dalam kandungan, bahkan lagi pacaran. Dia siapkan semua. Dia training, dia kasih DI. Dia kasih mungkin DI dulu sudah ada ya. Dia latih sedemikian rupa. Tapi dia nggak lupa, dia juga angkat barbel. Dia mungkin nge-gym kalau sekarang ya. Dia lari pagi, makan yang sehat. Aku juga nggak mau 40 tahun lagi sampai ke tanah perjanjian, tapi ditanggul, digotong sama tandu atau di jalan udah begini. Ya nggak mau dia. Kekuatanku tetap sama. Dengan kata lain, dia menjaga pola hidup yang sehat. Wah, waktu saya dengar hal ini, lampu-lampu merah di Prodia bukan buat saya takut, saya tahu. Kita mau fokus sama janji Tuhan. Saya ketemu sama Pak Bingki, sama Ibu di Prodia. Ada rapot merah, saya tahu. Ya. Tapi saya bukan takut mal itu. Kamu harus mundur 1-2 langkah. Kamu harus upgrade diri kamu. Kalau kamu ingin sama di level sama kekuatan kamu 20 tahun yang lalu, butuh waktu, tenaga. Tapi kamu mau lebih hebat lagi. Ada firman yang mendorong yang begitu kuat dari diri kamu. Butuh kesungguhan. Butuh, di situ bilang, siapa di sekeliling kamu yang akan mendukung hal itu? Firman Tuhan jelas katakan, pergaulan yang buruk merusak semua yang baik. Kalau kamu sekeliling kamu dengan orang-orang yang membuat kamu enggak bertumbuh dalam firman, termasuk enggak membuat kamu hidup sehat sebagaimana Kaleb untuk bisa melihat janji Tuhan. Gua ke WC dulu. Tinggalinlah. Jangan lebih dari 5 detik lama-lama sama dia. Jangan-jangan kamu tertarik dan kamu akan dipikat dan diseret pada itu. Waktu saya tahu itu, thank you. Saya bersyukur dengan rambu-rambu yang ada. Masalah tidak akan menjadi masalah selama kita peka akan tuntunan Tuhan. Karena sekali lagi firman Tuhan katakan, firman Tuhan selalu memberikan jawaban di depan sebelum masalah itu muncul. Kok gak ada yang amin, tegang amat, takut. Firman Tuhan katakan, firman Tuhan selalu memberikan jawaban sebelum masalah itu muncul. Selalu. Artinya kita bisa punya sinyal yang tepat enggak seperti yang Tuhan mau. Frekuensinya harus sama. Tanpa bangun dasar yang benar, tanpa kita bangun hubungan yang benar, reaksi yang tidak benar, respon yang salah, sulit kita untuk ini yang Tuhan mau. Sangat sulit buat ke situ. Tuhan mau kita lebih dari pemenang. Tapi posisikanlah diri kita sebagai orang-orang yang bisa dipercaya sebagai pemenang. Ya. Luar biasa, nggak kerasa 40 menit. Ya, haleluya. Nah, pandangan kita, fokus kita, ketekunan kita, kesungguhan hati kita, membuat sekali lagi awan kecil itu menjadi hujan yang lebat, mungkin badai yang besar dan kilatan petir yang menyambar. Saya percaya komunitas kita ini Tuhan percayakan, firman yang kita dengar akan merubah hidup kita. Bukan hanya yang miskin menjadi kaya, tapi yang pola pikirnya sempit pun menjadi terbuka. Yang hidupnya kurang sehat pun menjadi sehat. Yang tadinya pelit, orang Jawa ya medit, jadi generosity, murah hati. Tanpa disuruh. Orang yang malas belajar, tanpa disuruh dia mau belajar. Nggak hitung-hitungan masalah waktu. Yang penting gue sampai sore udah enak. Duduk dengar firman enak, makan enak, pulang. Nggak begitu. Abraham dengar janji Tuhan bilang, aku diberkati. No, I'm blessed, I'm blessed. Betul, I'm blessed. Tapi kami juga harus jadi berkat. Bukan cuma I'm blessed aja. Ya, I'm blessed, aku diberkati. Yes, dan jadi berkat. Pak Dopi kurang tambahin, dan jadi berkat. Ya.
Nanti dikoreksi gembala. Ya. I'm blessed. Ya. Ya, jangan cuma I'm blessed aja ya. Nah, saya percaya Bapak Ibu, saya tutup dengan satu kesaksian ya. Jadi kalau saya ngomong bisa 2 jam lagi. Saya tutup kesaksian aja. Jadi 2021 kemarin pada saat kami sekeluarga ngadepi pandemi ya, COVID. Walaupun 2020 di awal dibilang dari kami tenaga medis dapat surat pemberitahuan dari Menteri Kesehatan bilang ini. Profesi dokter gigi adalah profesi nomor 2 yang paling mudah terpapar kena COVID. Puji Tuhan nomor 2, Yesus nomor 1. Ya, selama dia nomor berapa, selama Yesus nomor 1 terserah dah mau nomor berapa gitu. Wah ya, kalau kita cuma euforia sampai di situ, tanpa kita ngerti, tanpa mempersiapkan bagaimana firman Tuhan akan bekerja, jadi entah baik tidak baik kondisi yang kamu hadapi, yang harus taruh di dalam hati pikiran kita, firman-Nya atau Yesus tetap baik sama kita. Sekali lagi tidak ada rancangan yang buruk yang Dia rancang buat kita, melainkan rancangan yang luar biasa. Singkat cerita, saya ngalamin yang namanya kena COVID lah, dan COVID-nya bukan COVID yang ini, COVID yang kata orang paling galak, COVID Delta ya. COVID Delta, begitu saya sebenarnya saat itu nggak berpikir bahwa saya itu sakit, tapi saya tahu karena kenapa nggak bisa sakit, waktu perawat saya nggak enak tenggorokan segala macam, saya kasih, nih kamu makan obat ini, makan ini, gimana? 1-2 hari, udah enakan Pak? Oh, udah beres ya. Saya nggak pergi sakit, kira-kira 3-4 hari kemudian saya makan obat ya sama, masih nggak hilang nih. Saya pun nggak pergi sakit sampai saya biarkan seminggu dan berikutnya istri saya bilang, napasmu tambah berat ini. Ya, lama-lama saya dibantu oksigen. Ya, cek ke rumah sakit Pondok Indah, dikatakan saturasinya udah 90 saat itu. Mulai tambah turun. Singkat cerita, saya ngalami COVID, dan COVID-nya bukan di sini, tapi sudah sini. Sudah masuk di bronkial, jadi di cabang paru-parunya, udah masuk ke dalam lah katanya. Saat itu pun kita nggak berpikir untuk hal-hal yang buruk, karena kita tahu firman-Nya berkuasa atas hidup kita. Yakobus 4 ayat 7. Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis. Artinya udah, setujulah dengan firman Tuhan. Kamu akan mempunyai kekuatan, kemampuan untuk mengcounter itu semua. Ngomongnya memang gampang, tapi waktu ngadepinnya nggak gampang. Singkat cerita, saturasi turun terus, 83, 82, 81, dokter cek 77. Puji Tuhan ya. Istri saya tetap bilang, Tuhan akan menghembuskan oksigen ke hidungmu. Ya, oksigen, tabung oksigen udah habis, satu lagi diisi, satu udah merah. Dia tahu oksigen bakal habis, ya, nggak bisa ditengking oksigen. Oksigen penuh lagi, nggak bisa, harus diisi, nggak ada cara lain ya. Tapi kita bisa memperkatakan, saya bilang, Tuhan akan menghembuskan nafas ke hidungmu, bukan ke oksigen. Tuhan selalu berurusan dengan manusia, nggak berurusan sama barang. Ya, hei harus penuh, iya bawa ke tabung pengisian tabung, dia akan penuh lagi. Ya, nah waktu kita dengar firman Tuhan, artinya kita disodorin untuk kita setuju dengan kebenaran firman Tuhan. Firmanlah yang memberi hidup, oksigen segala macam bisa menolong, tapi firman lebih dari oksigen. Karena dia hidup. Ya, singkat cerita, saya bisa melewati fase yang berat, yang tidak baik itu, Bapak Ibu sudah dengar. Tapi satu sisi, begitu saya mulai lewat masa kritis, ya walaupun dedimer, Bapak Ibu udah dengar juga, puji Tuhan istri saya salah lihat. Dedimer dia lihat 2344. Ya,
Ada kalanya mata dia ternyata agak kurang baik daripada saya. Dia salah lihat 2344, padahal waktu lewat masa krisis dia lihat. Kenapa? Saya tahu ada yang salah dari dia. Kamu bukan 2344, 23.440. Puji Tuhan. Hal yang tidak baik, Roma 8:28, Tuhan bisa ubah, mendatangkan kebaikan buat kita, supaya kita nggak usah depresi, nggak usah takut. Tapi begitu saya sadar, ya, dokter udah bilang dari awal, ini nggak bisa bu nggak bisa, ini harus ke ICU, harus dipakai ventilator dan sebagainya. 3 hari bilang ini nggak bisa bu, masih nekat mau begini. Tapi waktu kita tetap berdiri teguh dengan firman Tuhan, firman akan bekerja seperti yang dia mau. Ya, itu masalahnya baru masalah kesehatan. Ya, saya tanya begitu sadar, saya tanya sama istri saya, itu oksigen dapat dari mana? Tabung begitu banyak, tabung saya yang besar ini ada 7. Dan jangan tanya, kata dia. Wah ya, udah jangan aja, udah tinggal itu. Itu yang kecil, yang di ruang tunggu itu ada banyak juga, ada 14, dari siapa? Jadi saya ada tabung oksigen yang besarnya ada 7, yang kecil dan sedang ada 14, begitu banyak. Saya lihat, tanpa sadar saya lihat di HP. 1 tabung oksigen itu berapa rupiah? Lagi sakit masih bisa berhitung saya. Berapa? Ini berapa? Jangan dipikir, istri saya. Terus itu alat yang ini yang buat dorong supaya bukan cuma sampai sini, supaya sampai masuk ke dalam. Itu alatnya dari mana? Jangan tanya, namanya jangan tanya. Pokoknya maksudnya dia nggak mau fokus saya sama barang dan biaya. Artinya dia sayang sama saya. Beri tepukan kata. Ya dong, istri yang cakap siapa yang mendapatkannya? Nah, dia harus dipuji dong. Ya, Amsal 3:1-10 bilang, istri yang cakap patut mendapatkan penghargaan. Nah, nanti baca baik-baik ya. Dan di situ Tuhan ingetin saya, itu rumahmu yang di depan, kontrakannya udah mau habis. Bapak Ibu, sakit delta begitu parah, Tuhan pas bisa ingat, saya bisa berinteraksi. Oh iya ya. Padahal dia ada oksigen, ya, segala macam. Napasnya masih begini. Tapi roh hikmat pengawalan itu tetap ada. Karena bukan yang dari luar yang akan menolong kamu, tapi yang dari dalam. Tuhan tidak menghendaki kamu cuma diberkati secara kesehatan. Semua, segala lini kehidupan kamu, Tuhan akan beresin. Kesehatan, rumah tangga, pekerjaan, termasuk bisnis semua akan diberesin. Selama kamu dasar yang benar, bangun hubungan yang benar, reaksi yang benar, kamu pun merespon situasi yang tidak baik berdasarkan firman. Terus saya bilang, gimana caranya? Nanyain kontrakan yang udah diberesin apa belum? Turun dari ranjang aja saya susah. Mau ke kamar mandi harus nenteng oksigen, susah buat saya. Tapi Tuhan kasih hikmat. Saya WA itu, seagentnya. Bu, di depan itu mau diperpanjang atau bagaimana? Singkat, mau diperpanjang. Coba tanyain. Saya takut Pak Dokter, ke sana. Agent pakai takut gimana? Sudah terima komisi kok pakai takut. Iya, tapi saya takut kena COVID. Nanti kalau dia nggak mau beresin, siapa yang tanggung jawab? Saya bilang, akhirnya dia mau. Lalu dia video rumah di depan itu, dari depan, luar, atas, bawah, semua belakang dari video transaksi. Dia bilang begini, Pak Dokter, dia mau sewa lagi, tapi harganya yang 2 tahun yang lalu. Saya diem aja. Bu, semua tuh paling enggak tuh sama. Kalau bisa naik, mana ada yang mau dokter? Kondisi begini siapa yang mau sewa? Otak kanan saya bilang, benar juga. Orang mau keluar rumah aja susah, ada yang mau sewa tuh masih untung lah. Dalam hati saya, lumayan buat biaya kondisi saya sakit. Paling nggak setahun ini dah, tahun depan nanti bisa nego lagi. Yang penting saya bisa terima dulu. Bu,
Mau nggak harganya sama segala macam? Nggak mau dokter, dia mau turun. Yang turun cuma hujan Bu. Yang lain nggak ada yang turun, cuma hujan yang turun. Ya terserah dokter, kalau nggak mau ya gimana. Lalu ya udah besok saya kabarin. Saya diem, istri saya bilang jangan lihat HP. Karena berita di HP saat itu mengerikan kan, segala macam. Transaksi, lagi sakit transaksi. Tapi dia mungkin tahu apa nggak tahu, saya nggak tahu, saya lagi transaksi. Nah singkat cerita, akhirnya saya telepon besok. Rencana saya bilang, Bu, ya udahlah, kali ini yang 2 ton lumayan lah, daripada sama pajak sekian. Tapi begitu saya telepon, gimana dokter? Otak kanan saya rencananya mengatakan ya udah, tapi otak kiri saya bilang, aku mau musim yang baru Tuhan. Bu, kalau nggak mau ya sudah. Mulut saya keluarnya kalau nggak mau ya sudah. Aduh, ini gimana ya? Lalu masuk intimidasi. Loh, sekarang lu nggak praktek, nggak dapat uang, sekarang bayar kesehatan lu yang bayar sendiri. Waduh, langsung saya self-centered. Saya melihat ke diri saya sendiri. Mulai saya gelisah, mulai saya agak takut. Langsung pikiran saya, barang apa yang bisa dijual, yang cepat bisa itu membayar untuk cicilan ini segala macam. Buat anak-anak, istri saya tegur. Tuhan yang akan cukupkan semuanya. Jangan pikir ke situ. Seperti orang yang dikasih orang yang udah sekarat itu dikagetin ya di rumah sakit. Firman 2 Timotius untuk menegur, memperbaiki pola pikir yang salah, memperbaiki kelakuan. Saya sadar, oh iya. Walaupun saya masih bertanya, gimana caranya Tuhan? Tuhan kasih ingetin lagi. Kan sebelum ada pandemi, ada agent juga yang berobat ke tempat kamu. Coba telepon dia. Nah, saya telepon. Walaupun napasnya masih menggap-menggap begitu, saya telepon. Bu, itu ya waktu sebelum pandemi dia tanya, dokter itu rumahnya mau dijual apa mau disewa? Disewa aja. Dijual dok, harganya enggak, sewa aja. Ya udah, kapan selesainya? Bulan Juli. Nah saya telepon dia, Bu, penyewanya nggak mau lanjut. Kalau ibu ada yang yang mau silahkan. Saya kirimlah video yang dari yang orang itu yang lama perbaiki. Set, saya kirim. Jadi saya cuma diranjang aja, set kirim. 2-3 hari dia kasih kabar. Pak Iwan ada yang mau sewa. 1 orang Korea, 1 lagi orang yang mau jualan bebek goreng. Wih, keren banget bebek goreng. Orang Korea buat buat kecantikan segala macam. Singkat cerita dua-duanya, akhirnya over budget, nggak nyampe segala macam. Hati saya udah tinggi, membumbung tinggi. Kempes lagi ya. Karena saya nggak tahu caranya gimana. Saya nggak tanya. Seminggu lagi datang berita, Pak ada yang mau sewa. Saya nggak mau euforia terlalu besar. Tanyain baik-baik, serius apa enggak mau sewa? Serius Pak. Seriusnya bagaimana? Dia mau sewa 4 tahun. Oh ya, kalau 4 tahun bayarnya bagaimana? Dia mau bayar 2 tahun sekali. Bapak mau harga berapa? Misalnya tadinya 300, saya nggak mau, dia yang lama 300, saya minta turun harga yang lama jadi 200 sekian. Saya bilang, Bapak mau kasih harga berapa? Karena saya mau new season, saya bilang, saya nggak mau pas-pasan. Nggak mau 300, 370. Malah tambah mahal, pandemi malah tambah mahal. Ya. Kalau saya dengar begini, kamu nih nekat aja, suka-suka aja segala macam. Akhirnya nego-nego, Pak kalau 4 tahun bisa nego nggak? Bisa. Yang penting bagaimana cara bayarnya. Singkat cerita akhirnya deal, 4 tahun dia bayar setiap 2 tahun. Kalau kamu bayarnya 2 tahun sekali, nanti 2 tahun naik 10%. Bapak Ibu, saya pikir, kalau pikiran mungkin lagi sakit bisa berpikir berbisnis.
Kalau bukan hikmat dari Tuhan, caranya saya nggak kepikir. Malam-malam dia WA lagi, Pak dokter bisa kurang lagi nggak? Dia maunya gimana? Dia mau sewa 6 tahun, nggak 4 tahun. Malah naik 6 tahun. Boleh, cara bayarnya gimana? 2 tahun. Tahun kedua nanti naik 10%, 2 tahun kemudian naik 10% lagi. Singkat cerita akhir deal. Waktu saya tahu cara Tuhan bekerja segala macam, kalau saya nurutin daging saya dapat saat itu beres. Tapi waktu saya ngambil resiko untuk percaya, tetap percaya Tuhan menyediakan, saya hitung 7 kali lipat. Bapak Ibu, mau dengan siapa kamu bergaul? Kalau Bapak Ibu percaya Tuhan yang kita sembah itu Allah yang besar, kasih atau posisikan dia di tempat sebagai Allah yang besar. Supaya dia bisa bermain atas hidup kita seperti apa yang kita percayai. Saya undang semua bangkit berdiri. Bapa, kami ucap syukur bahwa firman-Mu terus menopang kehidupan kami, membentuk kami, membawa kami. Sekalipun kondisi tidak baik, firman-Mu berkuasa mengubah situasi yang tidak baik tetap menjadi baik, mendatangkan kebaikan buat kami. Bahkan sekalipun kami melewati lembah bayang-bayang maut, gada dan tongkat-Mu itulah yang menopang aku. Ada kekuatan ilahi yang ada dalam diri kami yang membuat kami mampu berjalan karena kami tahu dengan siapa kami sedang berjalan. Karena kami tahu dengan siapa kami sedang join. Bukan karena kehebatan kami, kekuatan kami. Tetapi karena Roh-Mu. Roh-Mu yang tinggal di dalam hidup kami dan dengan bersatu dengan roh kami. Itulah sumber kekuatan kami. Dan semua karakter, integritas, kuasa itu ada bersama-sama kami. Apa yang kami perkatakan terjadi sesuai kekuatan kemampuan firman-Mu. Kami mensyukuri semua kebaikan-Mu Tuhan. Kami mensyukuri semua anugerah-Mu. Sebab Engkau dahsyat dan ajaib atas hidup kami.